Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram yang insyaallah pada hari ini kita akan membahas apa-apa yang berkaitan dengan halalnya dua macam bangkai dan halalnya dua macam darah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, muallif al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai beliau dan ayahnya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, uhillat lana maitatani wa damani, telah dihalalkan bagi kita dua macam bangkai dan dua macam darah. Fa'amal maitatan, adapun dua macam bangkai yang dihalalkan, fal jaradu wal hutu, yaitu belalang dan ikan. Belalang dan ikan. Wa ammad damani, adapun dua darah yang dihalalkan bagi kita, fattihalu wal kabidu, yaitu limpa dan hati, liver. Akhrajahu Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, wa Ibnu Majah, dan diriwayatkan pula oleh Imam Ibnu Majah. Wa fihi dha'fun, kata Al-Hafidz, di dalam hadis ini, di dalam sanadnya ada kedhaifan. Jadi takbirnya, ungkapan beliau adalah ungkapan yang halus. Ada kedhaifan. Langsung dikatakan hadis ini dhaif. Tetapi beliau mengatakan di dalamnya ada kedhaifan. Karena kedhaifan di dalam sebuah sanad, jalur-jalur periwayatan tidak mengharuskan kedhaifan di dalam maknanya. Bisa saja maknanya sahih. Ya insyaallah akan kita terangkan di kajian kali ini. Jamaah rahimanillah wa iyyakum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kemudian Imam Ibnu Majah, kemudian Imam Ad-Daraqutni di dalam kitab Sunan beliau. Demikian pula diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari jalan Abdurrahman ibni Zaid ibni Aslam, dari ayahnya, dari Ibnu Umar secara marfu. Marfu maknanya bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi jalur yang marfu ini yang bersambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata para ulama al-hadis, di dalamnya atau di dalam sanadnya ada kedhaifan. Sebagaimana perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, penulis kitab Bulughul Maram. Disebabkan karena di dalam sanadnya ada seorang rawi, seorang laki-laki yang bernama Abdurrahman ibni Zaid ibni Aslam. Abdurrahman ibni Zaid ibni Aslam. Abdullah, putra Imam Ahmad bin Hanbal, pernah bertanya kepada ayahnya, bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, atau beliau mengatakan, Abdullah ibnu Ahmad bin Hanbal mengatakan,
Sami'tu abi yudha'ifu Abdurrahman. Aku pernah mendengar ayahku, Imam Ahmad bin Hanbal, mengatakan bahwasannya Abdurrahman adalah seorang rawi yang dhaif. Kemudian Imam Ahmad mengatakan rawa haditsan munkaron. Dia meriwayatkan sebuah hadis yang mungkar. Suatu hadis disebut sebagai hadis yang mungkar apabila sebuah hadis riwayatnya sebuah hadis yang dhaif menyelisihi riwayat yang sahih. Itu disebut sebagai hadis mungkar. Adapun kalau hadis sahih menyelisihi riwayat yang lebih sahih, namanya hadis syadz. Kalau mungkar, hadis dhaif menyelisihi riwayat yang sahih. Ini kata Imam Ahmad bin Hanbal. Yaitu hadis ini, uhillat lana maitatani wa damani. Dihalalkan kepada kami dua macam bangkai dan dua macam darah. Ini kata Imam Ahmad bin Hanbal, hadisnya mungkar. Akan tetapi beliau memasukkan hadis ini di dalam kitab Musnad beliau. Karena maksud Imam Ahmad bin Hanbal memasukkan hadis-hadis di dalam musnadnya bukan hanya memasukkan hadis yang sahih saja, tetapi hadis-hadis yang umumnya populer, umumnya banyak dibahas oleh para ulama, maka dimasukkan. Sebagian sahih, dan itu kebanyakannya, sebagiannya hasan, sebagiannya dhaif, bahkan ada yang maudhu atau palsu. Karena tujuan beliau bukan menyeleksi seluruh hadis-hadis yang sahih, bukan, tetapi membawakan riwayat-riwayat yang umumnya beredar di kalangan para ulama. Berbeda dengan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, hanya membawakan riwayat-riwayat yang sahih saja. Kemudian hadis ini juga didhaifkan oleh Imam Ibnul Madini, Ali Ibnul Madini, salah seorang di antara syekh atau gurunya Imam Al-Bukhari, mendhaifkan riwayat ini. Dikatakan riwayat ini adalah dhaif jiddan, sangat lemah. Demikian juga hadis ini juga didhaifkan oleh Imam An-Nasa'i. Oleh Imam An-Nasa'i, penulis kitab Sunan. Ada dua kitab Sunan yang ditulis oleh Imam An-Nasa'i. Yang besar As-Sunanul Kubra, belasan ribu hadisnya, tetapi kurang populer. Yang populer adalah As-Sunanus Sughra, As-Sunan As-Sughra, sekitar 4.000 hadis, atau lebih dikenal dengan nama kitab Al-Mujtaba. Kitab Al-Mujtaba. Yang kitab ini disyarah dengan sangat luas oleh Syekh Muhammad Ali Adam Al-Itsiyubi dengan nama kitab Zahiratul Nukhba fi Syarhil Mujtaba, 42 jilid. Seperti syarahnya Sahih Bukhari di dalam kitab Fathul Bari, ya, metodenya. As-Sunan As-Sughra atau kitab Al-Mujtaba. Imam An-Nasa'i, penulis kitab ini, mendhaifkan riwayat ini. Demikian juga riwayat ini didhaifkan oleh Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Didhaifkan oleh Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Demikian juga riwayat ini didhaifkan oleh Imamul A'immah Muhammad Ibn Ishaq Ibn Huzaimah. Beliau berkomentar tentang Abdurrahman Ibn Zaid ini. Beliau mengatakan para ahli hadis tidak berhujjah dengan hadisnya. Disebabkan apa, kata beliau? Lisu'i hifdhihi. Disebabkan karena buruknya hafalan beliau. Ini kata Imam Ibn Huzaimah. Abdurrahman Ibn Aslam seorang laki-laki yang soleh, ahli ibadah, dan dia senantiasa menjauhkan diri dari hiruk-pikuk dunia, seorang yang zuhud. Akan tetapi kata Imam Ibn Huzaimah, beliau bukanlah orang yang ahli di dalam hadis. Jadi untuk menjadi seorang muhaddis al-hadis tidak cukup kesolehan. Tidak cukup kesolehan. Betul, beliau adalah orang yang soleh, tetapi karena hafalannya buruk, maka
hadisnya tidak dijadikan hujjah oleh para ulama. Pembahasan ini adalah pembahasan di dalam kitab-kitab Al-Jarh wa Ta'dil. Dan terkadang para ulama ketika menjarah mengatakan ulama ini buruk hafalannya, ini dhaif. Mereka sebenarnya enggan menjarah para ulama al-hadis tersebut. Akan tetapi karena amanat ilmiah untuk menyampaikan kepada umat, maka mereka mengatakan si fulan dhaif, si fulan lemah hafalannya, dan seterusnya. Terkadang mereka mengatakan, kita mengatakan si fulan dhaif, si fulan buruk hafalannya. Boleh jadi sekarang dia sedang mendapatkan kenikmatan di alam kuburnya. Sementara kita yang menjarah mereka, tidak ada jaminan kita apakah kita akan mendapatkan kenikmatan di dalam kubur. Tetapi karena amanat ilmiah tetap harus disampaikan. Seandainya tidak disampaikan, maka tidak diketahui mana yang sahih, mana yang dhaif. Karena sunnah Rasulullah SAW lebih layak untuk dijaga daripada sekedar kehormatan manusia selain Rasulullah SAW. Menjaga hadis sahih lebih utama daripada sekedar menjaga kehormatan manusia. Tentu menjaga kehormatan manusia adalah perkara yang sangat ditekankan. Tetapi ini apabila bertemu antara menjaga hadis Nabi SAW, kemudian ucapan sesuatu yang buruk terhadap manusia, maka lebih didahulukan menjaga hadis Rasulullah SAW. Makanya hadisnya terjaga. Senantiasa ada di setiap masa orang-orang yang menjaga atau menyeleksi sunnah-sunnah Rasulullah SAW agar tidak tercampur antara yang sahih dengan yang dhaif, apalagi dengan yang palsu. Kemudian ini adalah tadi yang berkaitan dengan hadis yang marfu, yang sanadnya bersambung kepada Rasulullah SAW. Adapun sanad yang lain, yaitu sanad yang mauquf, hanya sampai kepada sahabat. Sampai pada sahabat. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni, tetapi dari jalur yang berbeda. Diriwayatkan oleh Sulaiman ibnu Bilal dari Zaid bin Aslam dari Ibnu Umar secara mauquf. Mauquf artinya hanya sampai kepada sahabat radhiyallahu anhu. Kemudian Imam Ad-Daruqutni mengomentari, wa huwas shawab. Yang benar riwayat yang sahih ini adalah riwayat mauquf sampai pada sahabat. Kemudian Imam Al-Baihaqi juga mengomentari riwayat mauquf ini. Kata Imam Al-Baihaqi, ada isnadun sahihun. Sanad riwayat yang mauquf ini adalah sanad yang sahih. Wa huwa fi ma'nal musnad. Tetapi maknanya adalah musnad, bersambung. Meskipun riwayatnya mauquf, tetapi maknanya adalah marfu. Karena tidak mungkin para sahabat menghalalkan sesuatu kecuali apa-apa yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya. Demikian juga Imam Abu Zur'ah Ar-Razi tadi mengatakan riwayat yang mauquf adalah riwayat yang sahih, tetapi dihukumi sebagai riwayat yang marfu. Zahirnya mauquf, hukumnya marfu. Demikian juga Imam Al-Baihaqi mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, hukumnya dihukumi sebagai hukum yang marfu meskipun mauquf. Kemudian Imam Ibnu Qayyim mengatakan hada haditsun hasanun. Ini adalah hadis yang hasan. Wa hadzal mauquf fi hukmil marfu. Riwayat mauquf ini dihukumi sebagai riwayat yang marfu. Karena ucapan sahabat telah dihalalkan kepada kami, telah diharamkan bagi kami, tidak mungkin kecuali ada asalnya dari Rasulullah SAW. Inilah yang berkaitan dengan riwayat hadis ini. Jadi secara makna berarti apa? Sahih. Meskipun sahihnya adalah sahih secara mauquf. Jadi maknanya adalah marfu. Hadis mauquf maknanya marfu. Jamaah rahimanillah wa iyyakum.
Di dalam hadis ini ada beberapa masail atau permasalahan-permasalahan. Tadi dikatakan telah dihalalkan kepada kami dua macam bangkai dan dua macam darah. Maka permasalahan yang pertama adalah yang berkaitan dengan bangkai belalang dan bangkai ikan. Bangkai belalang dan bangkai ikan. Al-jarad maknanya belalang. Al-hud maknanya ikan. Tapi terkadang al-hud digunakan untuk ikan yang ukurannya besar saja. Karena nanti ada as-samak atau samakah. Al-hud biasanya ikan yang besar. Tetapi intinya adalah baik ikan yang kecil ataupun yang besar, telah ada hadis terdahulu yang menunjukkan halalnya, yaitu hadis tentang air laut. Hadis terdahulu tentang air laut. Nabi mengatakan tentang laut, "Wat-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu." Laut itu airnya adalah suci mensucikan, bangkainya pun halal. Ikan berarti adalah bangkai yang ada di laut. Bangkai yang halal dimaksud di sini adalah bangkai ikan atau bangkai hewan yang hidup di laut. Ya, masalah yang pertama adalah berkaitan dengan apa? Bangkai ikan dan bangkai belalang. Imam An-Nawawi rahimahullah taala, beliau mengatakan di dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab yang berkaitan dengan ikan dan belalang. Maka kata Imam An-Nawawi, apabila dua jenis hewan ini, belalang dan ikan ini mati, maka banyak sekali nas-nas atau dalil-dalil serta ijma yang menunjukkan sucinya, menunjukkan halalnya. Di antaranya nas dari Al-Quran, telah dihalalkan bagi kalian buruan laut, wa ta'amuhu dan makanannya. Seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan yang dimaksud dengan buruan laut adalah yang ditangkap dari laut dalam kondisi masih hidup. Itu disebut buruan laut. Yang dimaksud dengan makanannya adalah yang didapati dalam kondisi telah menjadi bangkai. Ini tafsir dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ini dalil yang pertama dari Al-Quran. Dalil yang kedua di dalam surat An-Nahl ayat 14. Allah berfirman, "Wa huwa alladzi sakhkhara al-bahra litakulu minhu lahman thariyya." Dialah Allah yang menundukkan lautan bagi kalian sehingga kalian bisa makan darinya daging yang segar. Daging ikan maksudnya. Ini menunjukkan halalnya bangkai ataupun buruan laut. Kemudian dari hadis yang kita sebutkan tadi, hadis tentang laut, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Laut itu suci mensucikan, halal bangkainya. Ini adalah yang berkaitan dengan apa? Dengan halalnya bangkai ikan. Adapun yang berkaitan dengan halalnya bangkai belalang, maka sebuah riwayat dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, "Ghazawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sab'al ghazawatin na'kulul jarada." Yang maknanya, kami pernah berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam 7 kali peperangan. Dan ketika itu kami memakan belalang. Ketika itu kami memakan belalang.
Maka ini menunjukkan halalnya belalang. Walaupun nanti ada khilaf sedikit di kalangan para ulama. Apakah boleh langsung memakan belalang tanpa dibuang kepalanya, atau harus dibuang dulu kepalanya atau kakinya? Tapi kebanyakan ulama adalah halal secara mutlak. Mau dibuang kepalanya, mau tidak dibuang kepalanya, semuanya halal. Kemudian berkaitan dengan bangkai ikan ataupun bangkai belalang, maka Syekh Abdullah Al-Bassam di dalam kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram, beliau mengatakan, membawakan faedah yang berkaitan dengan ikan dan belalang ini. Kenapa? Karena Al-Hafidz Ibnu Hajar membawakan bab ini di dalam babul miyah, bab air. Padahal kalau kita lihat dihalalkan kepada kita, berarti kan makanan. Maka yang secara spontan terbesit, harusnya bab ini ada di bab al-aimah, bab tentang makanan. Tetapi kenapa Al-Hafidz Ibnu Hajar membawakan bab halalnya bangkai ikan dan belalang di dalam bab air? Tentu ada maksudnya. Maka kata Syekh Abdullah Al-Bassam, beliau mengatakan hadis ini menjadi dalil bahwasannya apabila ikan dan belalang masuk ke dalam air kemudian mati di dalamnya, maka tidak menyebabkan air tersebut menjadi najis. Karena bangkainya apa? Bangkainya suci. Maka masuk ke dalam air meskipun ya airnya sedikit, apalagi banyak, bahkan meskipun berubah warnanya atau baunya atau rasanya, tidak menyebabkan air tersebut menjadi air yang najis. Karena bangkai yang suci masuk ke dalam air, maka tidak mempengaruhi kesucian airnya. Hanya saja para ulama berbeda pendapat apakah airnya menjadi air tahur atau tahir. Tapi yang jelas airnya tidak menjadi najis. Makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar membawakan hadis ini di dalam babul miyah, bab air. Masih ada kaitannya. Jadi ketika ada ikan mati, meskipun bau, airnya tidak najis. Airnya tidak najis. Maka di dalam bab air dibawakan riwayat tentang dua bangkai yang halal ini. Karena dua bangkai yang halal ini adalah bangkai yang suci. Ini adalah permasalahan yang pertama, ya, tentang halalnya bangkai ikan dan belalang. Adapun permasalahan yang kedua yang bisa diambil dari hadis ini, yaitu hukum limpa dan hati. Kabid di sini adalah hati, liver, bukan kolbun. Kalau kolbun jantung, tapi diterjemahkan hati. Kolbun aslinya jantung, diterjemahkan hati. Tetapi kabid di sini adalah hati, organ tubuh, liver. Di sini disebut sebagai apa? Sebagai darah. Tetapi secara kiasan saja. Secara kiasan saja. Karena darah yang dihalalkan adalah darah yang mengalir, sedangkan ini menggumpal. Makanya kalau ada sembelihan, kemudian ada darah yang menempel di daging, maka darah tersebut tidaklah najis. Karena yang najis adalah darah yang mengalir. Darah yang mengalir. Makanya kalau menempel di, misalkan kurban, nyembelih kambing ataupun sapi, kemudian ada sisa darah yang menempel di daging, maka tidak wajib dicuci. Karena yang diharamkan adalah darah yang mengalir. Demikian juga ini,
limpa dan hati juga dihalalkan berdasarkan hadis ini. Sebagaimana pembahasan yang pertama, pembahasan kedua juga ada nukilan ijma. Nukilan ijma dari Imam An-Nawawi di dalam Syarhul Muhadzab tentang halalnya dua macam darah ini, limfa dan hati. Karena telah ada ijma tentang kesuciannya, suci sehingga dihukumi sebagai suatu yang halal. Karena kita ketahui bahwasanya sekuat-kuat dalil adalah ijma. Sekuat-kuat dalil adalah ijma. Semulia-mulia dalil adalah Al-Quran. Nah, ini dibedakan. Dalil yang paling kuat adalah ijma. Dalil yang paling mulia adalah Al-Quran. Karena Al-Quran kalamullah tentu paling mulia. Kemudian baru hadis. Kemudian baru ijma, baru qiyas dari sisi kemuliaan. Adapun dari sisi kekuatan, yang pertama ijma. Karena ijma tidak ada nasikh, tidak ada mansukh dan disepakati maknanya. Ijma pasti didukung oleh Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman secara kesepakatan, tidak ada perbedaan pendapat. Sedangkan Al-Quran meskipun dalilnya ada, tetapi terkadang pemahamannya berbeda. Jadi ijma tidak bisa diutak-atik. Sepakat. Kalau ada ijma, maka tidak akan berubah. Adapun Al-Quran, ayatnya sama, terkadang cara memahaminya berbeda. Dan telah kita contohkan beberapa contoh pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Ayatnya sama, kemudian hadisnya sama, ternyata cara memahaminya berbeda. Adapun ijma adalah kesepakatan yang tidak mungkin ada perbedaan di dalamnya. Makanya dikatakan sekuat-kuat dalil adalah ijma. Baru Al-Quran, baru As-Sunnah, baru qiyas. Itu dari sisi kekuatan di dalam pendalilan. Maka telah ada ijma tentang halalnya dua macam darah ini, menjadikan dasar bahwasanya dua darah ini adalah halal dimakan. Ini adalah yang berkaitan dengan pembahasan khusus bangkai ikan, bangkai belalang, kemudian dua darat. Adapun pembahasan berikutnya tidak berkaitan secara langsung, akan tetapi hanya pengikut, yaitu pembahasan yang berkaitan dengan bangkai selain ikan dan belalang dan selain bangkainya anak Adam. Kalau anak Adam, enaknya disebut sebagai apa? Bangkai anak Adam atau mayat anak Adam? Karena dalam bahasa Arab sama, maitah juga. Maitatul adami, bangkai anak Adam atau mayat anak Adam. Maitah ini jelas dalam bahasa Arabnya. Kadang susah pada bahasa Indonesia. Kalau di dalam bahasa Arab, nyaman-nyaman saja mengatakan maitatul adami. Kalau dalam bahasa Indonesia, bangkai seorang muslim. Nggak enak didengarnya. Meskipun secara hakikat, ya memang maitah. Secara hakikatnya adalah maitah atau bangkai. Cuma di dalam bahasa Indonesia kurang nyaman disebutnya bangkai manusia seperti itu. Tapi ini kita berbicara secara fikih. Sebut bangkai tidak masalah. Maksudnya orang yang telah mati. Orang yang telah mati. Itu permasalahan yang berkaitan dengan bangkai selain bangkai ikan, selain bangkai belalang, selain manusia yang telah mati. Maka Imam An-Nawawi juga menukil ijma di dalam kitab Syarhul Muhadzab tentang najisnya bangkai selain yang disebutkan tadi. Najisnya bangkai selain yang disebutkan tadi. Telah dinukil ijma oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam Syarhul Muhadzab. Yang menunjukkan hal itu, yang menunjukkan bangkai selain yang kita sebutkan tadi adalah sesuatu yang
najis adalah sabda Nabi SAW. Beliau pernah mengatakan, "Idza dhubihal ihabu faqad tahura." Apabila ihab, ihab itu adalah kulit bangkai. Apabila kulit bangkai telah disamak, maka menjadi suci. Dan kita mengetahui kulit bangkai adalah bagian dari apa? Ya bagian dari bangkai tersebut. Dikatakan apabila kulit bangkai telah disamak, maka menjadi suci. Berarti hukum asalnya apa bangkai tersebut? Najis. Berarti hukum asalnya najis. Disamak menjadi suci, berarti sebelum disamak adalah najis. Ini adalah diantara dalil yang menunjukkan najisnya bangkai selain bangkai yang kita sebutkan tadi. Adapun maitatul adami, bangkai anak Adam, maka dibagi. Ada kan anak Adam, ada yang muslim, ada yang kafir. Ada yang muslim, ada yang kafir. Adapun seorang muslim berarti masih hidup. Berarti masih hidup. Maka telah ada ijma yang menunjukkan sucinya badan seorang muslim yang masih hidup. Ini kita bahas hidupnya dulu sebelum matinya. Seorang muslim dalam kondisi hidup, maka ijma tentang suci badannya. Jadi kalau ada najis itu bukan ainiyah, karena najis yang menempel saja, tapi badannya suci. Ini kalau masih apa? Masih hidup. Muslim yang hidup suci badannya. Adapun muslim yang telah wafat, maka ada khilaf di kalangan para ulama. Muslim yang telah wafat, ada khilaf di kalangan para ulama. Di dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat di dalam mazhab Syafi'i. Tetapi pendapat yang lebih kuat dari dua pendapat ini, bahwasannya mayat seorang muslim adalah suci. Ya, ini dinukil oleh Imam An-Nawawi. Dan ini sejalan, sucinya seorang muslim ketika wafat itu sejalan dengan madhab Hambali. Demikian juga madhab Malik. Demikian juga madhab Dawud Al-Zahiri. Yang menunjukkan hal itu, sucinya seorang muslim yang telah wafat, suci badannya, adalah sebuah riwayat. Nabi SAW mengatakan, innal muslima la yanjus. Seorang muslim itu tidaklah najis. Seorang muslim itu tidaklah najis. Nanti ada riwayat dari sahabat yang mendukung makna hadis ini. Tapi kita lagi membahas khilafnya dulu. Jumhur mengatakan seorang muslim adalah suci baik ketika masih hidup ataupun ketika sudah wafat. Akan tetapi Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasannya seorang muslim yang telah wafat badannya najis. Badannya najis. Ini pendapat Imam Abu Hanifah, menyelisih pendapat jumhur ulama. Apakah Imam Abu Hanifah pakai dalil atau pakai ro'yu? Ya tentu pakai dalil. Seorang negro itu pernah jatuh masuk ke dalam sumur Zam-Zam. Ke dalam sumur Zam-Zam. Kemudian mati. Masuk ke dalam airnya. Kemudian mati. Maka Abdullah bin Zubair, kemudian Ibnu Abbas diperintahkan untuk apa? Untuk menguras airnya sampai bersih. Ini adalah sebuah riwayat yang dipakai oleh madhab Abu Hanifah yang menunjukkan
najisnya seorang muslim yang telah mati. Seandainya tidak najis, ya tidak perlu dikuras dong airnya. Jadi berdalil dengan riwayat ini, seorang negro masuk ke sumur Zam-Zam, kemudian mati. Kemudian airnya disuruh dikuras, dibersihkan. Nah, tetapi riwayat ini diingkari oleh hampir seluruh ulama selain madhab Abu Hanifah. Di antaranya Imam An-Nawawi mengingkari kisah ini di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Beliau mengatakan bahwasannya kisah ini yang diklaim sebagai kisah yang menunjukkan najisnya mayat seorang muslim adalah kisah yang batil, kata Imam Nawawi. Tidak ada asal usulnya dari kitab-kitab yang membawakan riwayat-riwayat. Dikuatkan pula oleh Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, aku pernah berjumpa dengan sekelompok masyayikh dari Mekah. Fasa'altuhum an hada, kata Imam Asy-Syafi'i, maka aku bertanya kisah ini. Karena Imam Syafi'i kan hidupnya setelah Imam Abu Hanifah, maka tahu ada dalil yang dibawakan oleh Imam Abu Hanifah, maka bertanya Imam Asy-Syafi'i kepada para masyayikh yang ada di Mekah. Kemudian mereka para masyayikh mengatakan, ma sami'na hada, kami tidak pernah mendengar kisah ini. Jadi nggak masyhur kisah ini, menunjukkan tidak ada asal usulnya. Demikian juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, ya, dan selainnya dari Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah, salah satu syekh dari Imam Asy-Syafi'i. Demikian juga salah satu syekh dari Imam Ahmad bin Hanbal. Maka yang lebih benar adalah pendapat yang pertama tadi, yang menyatakan sucinya mayat seorang muslim. Ini pendapat yang lebih kuat. Bahkan dikuatkan oleh ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, al-muslimu la yanjusu hayyan wala mayyitan. Seorang muslim itu tidak najis baik ketika masih hidup maupun ketika sudah mati. Hidup ataupun mati tetap suci. Ini perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Demikian juga sebuah riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengkafani anak dari Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid salah seorang di antara 10 orang yang dijamin masuk surga. Anaknya mati, maka dikafani oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, sekiranya mayit seorang muslim itu najis, maka tidak mungkin ya dia menyentuhnya atau aku menyentuhnya. Jadi di situ ada siapa tadi? Abdullah bin Umar, ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sekiranya mayat seorang muslim itu najis, tidak mungkin aku atau dia menyentuhnya. Yang mengkafani tadi adalah Abdullah bin Umar. Di situ ada Sa'ad bin Abi Waqqas, menunjukkan dua riwayat dari sahabat ini menunjukkan sucinya mayat seorang muslim. Dan asar tadi, riwayat-riwayat tadi dari sahabat tadi dibawakan oleh Imam Al-Bukhari secara mu'allaq. Secara mu'allaq. Mu'allaq telah kita bahas. Jadi ada keterputusan sanad. Tetapi beliau membawakannya dalam rangka sebagai syawahid penguat, bukan riwayat utama. Hanya pendukung riwayat yang musnad yang bersambung. Tetapi beliau membawakannya di dalam kitab sahihnya ya secara mu'allaq. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar
di dalam kitab beliau Fathul Bari mengomentari riwayat tadi, dua riwayat tadi dari sahabat Ibnu Umar dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau mengatakan ketika mensyarah Sahih Bukhari, athar ini, riwayat ini yang dibawakan oleh penulis yaitu Imam Al-Bukhari, dan yang setelahnya di dalam bab ini menunjukkan bahwasannya musannif yaitu Imam Al-Bukhari berpendapat bahwasannya seorang mukmin tidak menjadi najis disebabkan karena kematiannya. Adapun kenapa dimandikan? Kenapa dimandikan? Mandi tersebut hanyalah ta'abbud. Mandi tersebut hanyalah ta'abbud. Murni melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, bukan karena najisnya. Sebab sekiranya seorang muslim tersebut najis, maka tidak mungkin ya bisa disucikan dengan air. Tidak mungkin disucikan dengan sidar atau bidara. Atau tidak mungkin disucikan dengan air saja. Karena kan bisa disucikan dengan air, bisa disucikan dengan air dan bidara, atau tidak menyebabkan air tersebut menjadi najis. Sekiranya mayat seorang muslim itu najis, maka menyebabkan mayat tersebut tidak mungkin bisa disucikan. Karena kan najisnya berarti apa kalau disebut sebagai najis? Ainnya najis yang menempel selamanya pada badannya. Mau dicuci 1000 kali tidak akan bisa suci. Sebagaimana anjing, dicuci berapa kali badannya tidak mungkin bisa menjadi suci. Ternyata Nabi SAW menyuruh seorang menggunakan air dan bidara untuk mencuci mayit seorang muslim, dan airnya tidak dihukumi sebagai air yang najis. Airnya tidak dihukumi sebagai air yang najis. Ini menunjukkan sucinya mayat seorang muslim. Adapun mayat seorang kafir, tadi muslim hidup, muslim wafat. Sekarang adapun kafir dibahas dari apa? Hidupnya dulu. Kafir ketika masih hidup. Kalau muslim sudah selesai ya tadi. Intinya suci. Hidup maupun mati, badan seorang muslim suci. Nah sekarang bahasan tentang orang kafir. Ada berkaitan dengan orang kafir, ini diterangkan oleh Al-Hafidh Sirajuddin Ibnul Mulakin di dalam kitab beliau Syarhul Umdah, yang nama kitabnya Al-I'lam bi Fawaidi Umdatil Ahkam. Beliau mengatakan, adapun orang kafir maka hukumnya di dalam masalah suci atau tidak suci, maka sebagaimana hukum seorang muslim. Ini adalah madhab Syafi'i dan madhab jumhur ulama dari kalangan salaf maupun khalaf. Jadi jumhur ulama dari kalangan salaf maupun khalaf menghukumi badan seorang kafir yang masih hidup sebagaimana seorang muslim. Jadi kalau tidak ada najisnya yang menempel, dihukumi sebagai badan yang suci. Kalau ada najisnya yang menempel, maka perlu dibuang najisnya saja. Bagaimana seorang muslim yang masih hidup. Hal ini berdasarkan sebuah riwayat dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW pernah mengikat Thumamah ibnu Utsal di dalam masjid sebelum dia masuk Islam. Thumamah ibnu Utsal ketika itu diikat oleh Nabi SAW di dalam masjid, padahal dia ketika itu masih kafir. Sedangkan masjid, sebagaimana hadis kemarin, hadis tentang A'rabi, tidak boleh di dalamnya ada sesuatu yang najis, baik dari kencing ataupun kotoran yang lain. Sekiranya seorang kafir ini yang masih hidup ini najis, tidak mungkin diikat oleh Nabi SAW di dalam masjid. Menunjukkan sucinya badan seorang kafir yang masih hidup.
Kemudian di dalam riwayat yang lain, ya sebuah hadis dari Imran bin Husain. Imran ibnu Husain di dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam istamala mazadata imra'atin musyrikatin huwa wa ashabu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menggunakan bejana dari seorang wanita musyrik. Beliau dan para sahabatnya menggunakan bejana tersebut. Seandainya seorang kafir yang masih hidup itu najis, tentu bejananya pasti tercampur sesuatu yang najis karena badannya memegang bejana tersebut. Tetapi Nabi menggunakan bejana yang dipakai oleh seorang wanita musyrik. Seorang wanita yang musyrik menunjukkan bahwasanya badan seorang wanita kafir yang masih hidup atau seorang kafir secara umum, laki-laki maupun wanita, dihukumi sebagai sesuatu yang suci. Ini dari as-sunnah. Dalil dari as-sunnah yang menunjukkan sucinya badan seorang kafir. Demikian juga di dalam Al-Quran, Allah Tabaraka wa Ta'ala membolehkan sembelihan ahli kitab. Berarti sembelihan orang kafir. Demikian juga Allah Tabaraka wa Ta'ala juga membolehkan menikahi wanita-wanita ahli kitab. Sebagaimana di dalam surat Al-Maidah ayat ke-5, Allah berfirman, wa ta'amul ladzina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum. Dan makanan orang-orang ahli kitab halal bagi kalian. Demikian pula makanan kalian halal bagi mereka. Wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum. Demikian juga wanita-wanita yang menjaga kehormatannya dari wanita-wanita yang beriman. Demikian juga wanita-wanita yang menjaga kehormatannya dari orang-orang sebelum kamu yang mendapatkan kitab, ahli kitab, halal untuk dinikahi. Jadi menunjukkan bahwasannya badan mereka adalah suci. Seandainya menikah, otomatis kan tidur bersama. Seandainya seorang muslim menikahi wanita ahli kitab, kemudian tidur, sedangkan badannya najis, tentu sangat menyusahkan. Habis dari tidur bersama, tempatnya dibersihkan karena najis. Tetapi tidak ada riwayat yang menunjukkan hal tersebut, menunjukkan sucinya badan seorang kafir yang masih hidup. Adapun madhab zahiri, kita tadi katakan jumhur ulama berpendapat badan seorang kafir yang masih hidup adalah suci. Adapun madhab zahiri, madhab zahiriyah menyelisihi pendapat jumhur. Menurut madhab zahiri, badan seorang kafir meskipun masih hidup dihukumi sebagai sesuatu yang najis. Ini madhab zahiri. Mereka juga berdalil dengan ayat Al-Quran. Mereka mengatakan sesungguhnya badan seorang kafir adalah najisnya ainiyah. Badannya memang najis. Berdasarkan firman Allah di dalam surat At-Taubah ayat 28. Allah Taala berfirman, "Innamal musyrikuna najasun." Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Ini madhab zahiri. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, itu orang kafir. Maka jumhur menjawab istidlal atau pendalilan madhab zahiri ini. Jumhur mengatakan yang dimaksud di dalam ayat ini bukanlah najis hissiyah, bukanlah najis secara fisik, tetapi najis maknawi, najis maknawiyah. Itu kotoran-kotoran yang berkaitan dengan kotoran hati, kemudian berkaitan dengan akidah.
berkaitan dengan kesesatan. Jadi keyakinannya adalah keyakinan yang najas, yang sesat, yang kotor. Jadi kotoran maknawi, kotoran akidah, kotoran hati yang dimaksud di dalam ayat ini. Kenapa? Menggabungkan dalil-dalil yang ada. Dalil-dalil tadi yang menunjukkan sucinya badan seorang kafir digabungkan dengan ayat ini. Maka digabung. Maksudnya najis di dalam ayat ini adalah najis maknawi, bukan najis hissi, bukan najis fisik, tapi najis yang berkaitan dengan makna, keyakinannya, kesesatannya, kekafirannya itu najis. Maksud ayat ini kata jumhur ulama. Tetapi mereka juga menjawab, Dhahiriyah juga menjawab. Nabi mengatakan di dalam hadisnya, innamal mu'min la yanjus. Seorang mukmin itu tidaklah najis. Ini dalil apa berarti? Dalil mantuk. Lafaz, secara lafaz. Seorang mukmin itu tidaklah najis. Kata Dhahiriyah, berarti mafhum berarti pemahaman tersiratnya. Kalau tadi tersurat. Berarti mafhumnya, kalau kafir apa? Kalau kafir najis. Kan dikatakan, sesungguhnya seorang mukmin tidaklah najis. Berarti pemahaman kebalikannya apa? Ya kalau bukan mukmin berarti najis. Ini dalil Dhahiriyah dari hadis. Maka jumhur juga menjawab dalil tersebut. Yang dimaksud di dalam hadis ini bahwasannya seorang mukmin itu kenapa dikatakan tidaklah najis? Karena mereka senantiasa menjaga dirinya dari kotoran, menjauhkan dirinya dari kotoran, senantiasa berusaha bersuci, baik dari hadas ataupun najis, menjauhkan diri dari kotoran. Berbeda dengan orang-orang musyrik yang mereka tidak menjaga diri dari kotoran, kencing, tidak cebok, kemudian baju yang kena najis juga dibiarkan saja sehingga menempel ke badannya. Itu maksudnya bahwasanya seorang mukmin itu tidaklah najis karena mereka senantiasa menjaga dirinya atau menjauhkan dirinya dari najis-najis. Begitu kotor langsung dibersihkan. Berbeda dengan orang-orang musyrik yang tidak memperhatikan hal-hal tersebut. Maka dalil ini tidak menunjukkan bahwasannya seorang kafir najis secara ainiyah, tetapi hanya najis yang menempel saja. Umumnya najis yang menempel tidak diperhatikan oleh orang-orang musyrik. Karena mereka berbeda dengan kita. Kita mensyaratkan kesucian pakaian untuk sholat. Kita disyaratkan untuk bersuci dari kencing ketika mau melakukan ibadah dan seterusnya. Sedangkan mereka tidak ada ikatan seperti ini. Maka tentu badan mereka besar kemungkinan menempel di dalamnya atau di badan mereka najis-najis. Ini yang dimaksud di dalam hadis ini. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan najisnya badan seorang musyrik adalah Nabi SAW pernah memerintahkan para sahabat untuk mencuci bejana-bejana yang digunakan sebagai tempat untuk memasak bagi orang-orang musyrik. Sebagaimana sebuah hadis dari Abu Tha'labah Al-Khushani, Nabi memerintahkan agar bejana-bejana yang telah digunakan oleh orang-orang musyrik itu dicuci dulu sebelum digunakan untuk memasak. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrik adalah najis. Orang-orang musyrik adalah najis. Akan tetapi jumhur menjawab dalil-dalil tersebut. Yang dimaksud Nabi SAW memerintahkan mencuci bejana orang-orang musyrik bukan karena orang musyrik tersebut najis, bukan. Akan tetapi apa? Karena ingin menghilangkan bekas makanan yang ada di bejana tersebut. Karena umumnya orang-orang musyrik tidak membedakan mana makanan yang halal, mana makanan yang tidak halal, mana makanan yang suci,
mana makanan yang tidak suci. Misalkan orang musyrik tersebut memakan daging babi, tentu makanannya adalah makanan yang najis sehingga perlu dibersihkan. Perlu dibersihkan bejana tersebut dari makanan yang najis tersebut. Maka bukan karena badannya yang najis. Ini adalah yang berkaitan dengan badan orang kafir yang masih hidup. Apakah dihukumi sebagai suci atau najis? Maka yang lebih benar adalah dihukumi sebagai apa? Suatu yang suci. Jadi najis itu adalah najis bukan ainiyah, najis yang menempel saja. Sebagaimana seorang muslim menempel sebuah najis, maka dibersihkan sebagaimana yang telah kita ketahui. Kemudian berkaitan dengan badan seorang kafir yang telah mati, katakan masih hidup. Apakah najis atau suci? Maka di sini juga ada khilaf di kalangan para ulama. Selalu ada khilaf. Dinukil di dalam kitab Al-Mufhim. Al-Mufhim Syarah Muslim. Karya Al-Qurtubi. Bukan Al-Qurtubi penulis kitab tafsir, beda. Bukan Al-Qurtubi menulis kitab tafsir. Ada tafsir Al-Qurtubi, ini Al-Qurtubi yang lain. Menulis kitab Al-Mufhim, Syarah Sahih Muslim. Menukil di dalam kitab tersebut kesepakatan sebagian mutakhirin bahwasanya telah dinukil kesepakatan bahwasanya badan seorang yang kafir itu najis. Badan seorang yang kafir itu najis. Ini nukilan dari siapa? Al-Qurtubi di dalam kitab Al-Mufhim Syarah Muslim. Nukilan dari sebagian mutakhirin mengatakan sepakat bahwasanya badan seorang kafir adalah dihukumi sebagai sesuatu yang najis apabila telah mati. Ini adalah nukilan dari Al-Qurtubi. Akan tetapi para ulama menjawab klaim bahwasanya telah ada kesepakatan ini tidak bisa diterima. Klaim tentang kesepakatan bahwasanya badan seorang kafir apabila telah mati menjadi najis itu tidak bisa diterima. Kenapa? Karena telah masyhur khilaf di dalamnya. Telah masyhur khilaf di dalamnya. Sebagaimana nukilan yang masyhur di dalam mazhab Hambali yang diterangkan oleh Imam Al-Mardawi di dalam kitab Al-Insaf, yang masyhur di dalam mazhab Hambali bahwasanya badan seorang kafir walaupun sudah mati tetap dihukumi sebagai sesuatu yang suci. Demikian juga di dalam mazhab Syafi'i sebagaimana diterangkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' bahwasanya badan seorang kafir meskipun telah mati dihukumi sebagai sesuatu yang suci. Maka klaim adanya kesepakatan yang dinukil oleh Al-Qurtubi di dalam kitab Al-Mufhim itu tidak bisa diterima. Karena di dalamnya ada khilaf, ya. Bahkan riwayat di dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, riwayat yang muktamad menunjukkan bahwasanya badan seorang kafir meskipun telah mati dihukumi sebagai sesuatu yang suci. Jadi tidak ada ittifaq atau kesepakatan di dalam permasalahan ini. Demikian juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan di dalam Al-Ikhtiyarat, beliau mengatakan wala yanjusul adamiyyu bil maut. Seorang anak Adam, berarti umum, tidak bisa menjadi najis disebabkan karena kematian. Wa huwa zahiru madhhabi Ahmad wa Syafi'i. Dan ini adalah zahir di dalam madhab Hambali dan madhab Syafi'i. Wa sahul qaulain fi madhabi Malik. Dan ini adalah pendapat yang lebih benar dari dua pendapat di dalam madhab Malik. Menunjukkan sucinya badan seorang kafir meskipun telah mati. Ya, pendapat yang masyhur dalam mazhab Hambali dan Syafi'i dan salah satu pendapat di dalam mazhab Malik. Di antara dalil yang menunjukkan
anak Adam secara umum, baik muslim ataupun kafir, badannya itu suci, hidup ataupun mati, adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Yang mananya, dan sungguh telah kami muliakan Bani Adam. Telah kami muliakan Bani Adam. Maka kami membawa mereka ya di darat maupun di lautan, dan kami memberikan rezeki kepada mereka. Jadi mereka berjalan di atas daratan, mereka berjalan di atas lautan, naiki kapal. Dan kami telah memberikan rezeki kepada mereka dari perkara-perkara yang baik, dan telah mengutamakan mereka dari kebanyakan makhluk yang kami ciptakan sebagai kemuliaan bagi mereka. Ini menunjukkan bahwasannya Bani Adam adalah telah dimuliakan oleh Allah, makanya badannya adalah suci. Ini dari ayat Al-Quran. Adapun riwayat dari sahabat bahwasannya Ali bin Abi Thalib menguburkan ayahnya. Yang apa? Yang kafir musyrik. Abu Thalib adalah ayah dari Ali radhiyallahu anhu, menguburkan ayahnya. Maka dalil-dalil tersebut yang kita bawakan menunjukkan sucinya anak Adam, hidup ataupun mati, baik muslim maupun kafir. Ya, tentu tadi ada khilaf ya di dalamnya. Tapi ini pendapat yang lebih menggabungkan seluruh dalil-dalil. Karena umumnya pendapat yang mengambil sebagian dalil, membuang dalil yang lainnya, itu umumnya kurang kuat. Kalau pendapat yang kuat adalah pendapat yang menggabungkan seluruh dalil, tidak ada satupun dalil yang dibuang. Maka itu pendapat yang lebih kuat menurut para ulama. Inilah yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang bisa diambil di dalam hadis ini. Adapun pelajaran-pelajaran atau faidah-faidah yang bisa diambil dari hadis ini, maka saya bawakan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beberapa saja, satu atau dua saja, karena waktu sudah sejam lebih. Pelajaran yang pertama dari hadis ini, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki kewenangan untuk menghalalkan atau untuk mengharamkan sesuatu kecuali atas izin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu dalam sebuah kisah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melarang seorang mendekati masjid disebabkan karena makan bawang putih atau bawang merah pada tahun Khaybar. Maka orang-orang mengatakan hurrimat, bawang telah diharamkan. Maka Nabi SAW mengatakan innahu laisa li tahrimu wa ma ahalallahu. Innahu laisa li tahrimu ma ahalallahu. Sesungguhnya aku tidak berhak mengharamkan apa-apa yang dihalalkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabi tidak mengharamkan bawang. Nabi hanya mengatakan jangan mendekati masjid ini orang yang memakan bawang merah ataupun bawang putih. Ya, ketika orang-orang mengatakan bawang telah diharamkan, maka Nabi mengatakan innahu laisa li tahrimu ma ahalallah. Sesungguhnya tidak ada kewenangan bagiku untuk mengharamkan apa-apa yang dihalalkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya Nabi mengatakan seperti itu. Ya, jadi hak mengharamkan, hak menghalalkan hanyalah hak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian pelajaran yang kedua,
bahwasannya di dalam hadis ini terdapat bagusnya cara pengajaran Rasulullah SAW dalam menjelaskan suatu permasalahan. Yang mana beliau menjelaskan permasalahan secara global, baru secara rinci. Nabi mengatakan dihalalkan 2 macam bangkai dan 2 macam darah. Masih umum, belum disebut, belum dirinci. Kemudian Nabi mengatakan adapun 2 macam bangkai, ikan dan belalang. Adapun 2 macam darah, limfa dan hati. Maka sehingga ketika Nabi SAW mengatakan dihalalkan 2 macam bangkai dan 2 darah, para sahabat memperhatikan, ingin mengetahui apa 2 perkara tersebut, sehingga lebih menarik perhatian para sahabat. Baru Nabi mengatakan, ya, ikan dan belalang, kemudian hati dan limfa. Ini menunjukkan bagusnya cara pengajaran Rasulullah SAW. Kemudian di dalam hadis ini juga terdapat dalil bahwasannya bangkai belalang dan ikan adalah sesuatu yang halal. Ini baik, ya, matinya penyebab menjadi bangkai tersebut disebabkan karena akibat tangan anak Adam ataupun mati secara alami. Ikan ataupun belalang, anak Adam yang membunuhnya, atau misalkan mati secara alami, terkena ombak mengapung di lautan, itu juga bisa dimakan. Ada sebagian, ya, pendapat yang mengatakan apabila bangkai tersebut mengapung, maka tidak boleh dimakan. Sebagian pendapat, tapi berdasarkan yang di sini umum, baik mengapung telah menjadi bangkai ataupun tenggelam bangkainya tetap boleh dimakan. Demikian juga belalang, baik dipotong kepalanya ataupun tidak dipotong kepalanya juga dihalalkan. Ada sebagian ulama yang mengatakan, di antaranya Imam Ibnul Arabi. Imam Ibnul Arabi mengatakan seluruh belalang adalah halal, kecuali belalangnya Andalus. Kecuali belalangnya negeri Andalus. Karena menurut Imam Ibnul Arabi ada doror, ada kemudorotan apabila seorang memakan belalang Andalus. Di zaman beliau, Allah alam kalau di zaman sekarang. Jadi semuanya halal kecuali belalang Andalus. Karena ada doror, ya, kemudorotan. Karena Nabi mengatakan la dororo wala diroro. Tidak boleh, ya, membuat kemudorotan bagi diri sendiri maupun orang lain. Ini adalah yang berkaitan dengan belalang, ya, halal dimakan. Kemudian di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini adalah diharamkannya bangkai. Ini hukum asalnya, diharamkannya bangkai. Jadi seluruh bangkai itu diharamkan. Hadis ini mengecualikan bangkai-bangkai yang dihalalkan. Yang namanya bangkai adalah hewan yang mati begitu saja secara alami atau disembelih tetapi tidak sesuai syariat, ya, sembelihan untuk berhala dan seterusnya, itu juga dihukumi sebagai bangkai. Ya, inilah beberapa pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Karena telah ma'ruf sebenarnya. Nah, inti dari pelajaran hadis ini adalah kehalalan perkara-perkara yang disebutkan tadi. Jadi mau dibawa berapa faedah, kembalinya kepada suci dan halalnya, ya, perkara-perkara yang telah kita sebutkan tadi. Ya, barangkali ini yang bisa disampaikan dalam kesempatan kali ini. Apabila ada satu atau dua pertanyaan yang belum
jelas dalam pembahasan ini, maka silakan. Ya. Bangkai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya pembahasan ini pembahasan besok, hadis berikutnya diikutkan dengan pembahasan lalat. Apakah lalat itu dihukum sebagai hewan yang najis atau yang suci? Karena nanti ada pembahasannya, hewan yang darahnya mengalir dengan hewan yang darahnya tidak mengalir. Adapun, ya karena ditanyakan sekarang, adapun lalat itu termasuk di antara hewan yang darahnya tidak mengalir. Maka darah yang menempel apabila kita menepuk lalat itu dihukumi sebagai najis yang dimaafkan, bukan suci, najis yang dimaafkan apabila ada darahnya. Jadi najis yang dimaafkan, najis yang sedikit. Ya, berarti lalat dihukumi sebagai hewan yang suci, dihukumi sebagai hewan yang suci. Adapun apabila mengeluarkan darah ketika kita tepuk itu najis yang dimaafkan. Wallahu a'lam. Ikan ya, ikan di sini adalah ikan secara umum, bukan hanya ikan laut. Maka masuk di dalamnya ikan mujair, ikan bawal, dan seterusnya masuk di dalam keumuman hadis ini. Justru hadis ini sebagai tambahan faidah bagi hadis sebelumnya. Hadis sebelumnya dikatakan laut itu airnya suci mensucikan, bangkainya halal. Menunjukkan bangkai ikan halal dan suci yang di laut. Hadis ini menunjukkan tambahan ikan secara umum. Menunjukkan faidah tambahan ikan secara umum. Meskipun tadi dikatakan al-hud itu adalah ikan yang bentuknya besar, tetapi itu adalah keumumannya. Keumumannya adalah digunakan untuk ikan yang besar. Tetapi ketika dijadikan istilah di dalam fikih, ikan itu mencakup semuanya, meskipun kecil, dihukum sebagai hud juga secara hukum. Makanya berlaku untuk bangkai ikan yang di air tawar. Ya, apabila masuk ke dalam air, meskipun bau airnya, tetap suci. Tetap suci airnya meskipun bau. Wallahu a'lam. Ya, cukup ya mungkin. Ya kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.